Shalom jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, puji nama Tuhan karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah minggu pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh dan kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini. Hanya namamu saja yang kami agungkan di bumi ini. Karena kemuliaanmu mengatasi segala langit dan bumi. Betapa mulia namamu Tuhan. Jemaat, mari kita nyanyikan pujian, Tuhan mulialah namamu. Bila ku pandang ke langit,
sehingga kita dipilih dan dikasihinya. Bahkan Dia rela mati untuk kita. Sebab itu mari kita nyanyikan pujian Hosana. Hanya Dia saja yang layak kita muliakan. Hanya Dia saja yang layak kita agungkan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Yang layak kami sembah. Segala kemuliaan, keagungan hanya untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan Engkau mampukan kami untuk melewati hari-hari yang sulit ini, untuk melewati masa-masa yang tidak menentu ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami masih boleh berkumpul, kami masih boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh memuji Engkau dengan hati kami yang sukacita. Sebab kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau saja Tuhan, kami memperoleh pengharapan, kami memperoleh sukacita, dan kami memperoleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami ini merupakan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih dengan tetap berdiri, mari kita akan memuji Tuhan, mari kita akan menerima urapan yang baru dari Roh Kudus, sehingga keluarga kita pagi hari ini boleh merasakan sukacita, kita boleh dipulihkan, sehingga biarlah kita mempunyai kekuatan dan pengharapan dengan Tuhan saja. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
saling memberkati. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mari kita akan masuk ke dalam pembacaan responsoria yang diambil dari Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat kepadaku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuh-musuh tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yani. Mari kita menyiapkan hati kita dengan pujian bersama-Mu Bapa. Tak
segala perkara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kuatkan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang tentukan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat terkasih, mungkin saat ini kita sudah merasa bosan dan putus asa karena situasi dan kondisi yang serba terbatas. Saudara, mari kita percaya bahwa ada kasih Bapa yang selalu mengasihi kita tanpa batas. Dia bersama kita di setiap musim hidup kita, di setiap pergumulan, di setiap masalah yang kita hadapi. Sebab itu percayalah, Bapa senantiasa bersama dengan kita. Dia senantiasa menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, memberikan kita kekuatan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Selamat pagi Jemaat GMI Jire yang di Semarang. Rasanya sudah lama sekali tidak bertemu dengan jemaat di Semarang. Saya sungguh bersyukur bahwa di tengah-tengah COVID ini Tuhan mengizinkan kita bertemu, walaupun bertemu secara online, ya. Istilahnya bertemu di udara, tidak bisa langsung bertatap muka, tapi bersyukur paling tidak bisa melepaskan kangen. Jemaat kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan pada saya, dipercayakan pada saya pada pagi hari ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap diri kita. Jemaat, hari ini saya ingin berbicara tentang tema semakin kuat. Nah, jemaat kasih Tuhan, suatu kali DS bertanya kepada kami, memanggil kami satu persatu. Ya. Dia bertanya, menyebutkan, silakan menyebutkan satu pujian, judul satu pujian yang paling disenangi, yang paling menjadi berkesan, yang paling bisa menjadi kekuatan. Lalu sang DS bertanya, ayo silakan Yani, sebutkan apa lagu yang menjadi kesukaanmu. Nah, jemaat di JD, saya percaya bahwa masih ada yang ingat dengan pujian yang saya senangi. Siapa? Dia pasti tahu. Atau email. Masih ingat gak pujian yang saya senangi? Saya ingat waktu perpisahan serah terima gembala sidang waktu itu juga dinyanyikan. Kira-kira apa lagunya? Nanti silakan ya, japri saya. Nah, pada waktu itu jemaat kasih Tuhan, saya ditanya lagu apa yang paling disenangi. Saya katakan lagu yang paling saya senangi adalah Semua Hanya Anugerah Tuhan. Karena lagu itu sangat berkesan dan menguatkan. Dan memang saya benar-benar merasakan bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Itu sebuah pujian yang memiliki makna yang sangat berarti. Sebuah nyanyian yang sangat-sangat berkesan. Nah, hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk merenungkan salah satu bagian kecil di dalam sebuah nyanyian. Di mana nyanyian ini yang ditulis oleh seorang pemimpin besar. Seorang pemimpin yang di mana dia harus menuliskan akan pujian itu. Saat itu kondisinya yang di mana dia harus akan segera menghadap Tuhan. Itu mungkin pujian yang akan dia nuliskan itu adalah satu ungkapan pujian yang terakhir di dalam hidupnya. Yaitu dikatakan sebagai nyanyian Musa. Jemaat di sini bahwa dikatakan Musa, dia akan menuliskan sebuah nyanyian. Bukan dari apa yang dia ingin sampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi di dalam nyanyian itu, yang dia ingin sampaikan itu adalah apa yang Tuhan mau dia sampaikan kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel bukan generasi yang pertama, bukan generasi yang pada waktu itu menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi dia ingin bahwa Musa menuliskan pujian ini. Tuhan ingin dia menuliskannya untuk generasi yang selanjutnya, yang sama sekali tidak menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan terhadap nenek moyang mereka. Itulah yang Tuhan ingin Musa menuliskannya.
Nah, Musa menuliskan sebuah nyanyian pujian yang cukup panjang. Dan itu akan disampaikan kepada bangsa Israel. Dan di dalam pasal yang 31 diungkapkan bahwa Musa dia akan menyampaikan pujian itu kepada generasi yang dikatakan sebagai generasi yang tegar tengkuk. Sebagai generasi yang dimana hidupnya mereka memiliki hati yang degil. Itu ada di dalam Ulangan 31 ayat 27. Itulah yang Musa akan sampaikan kepada generasi itu. Dan kita melihat salah satu bagian kecil yang saya ingin ajak jemaat Jireh, bagaimana kita bisa merenungkan akan bagian kecil dari nyanyian yang dituliskan oleh Musa. Kita akan membaca Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11 dan 12. Ayat 11 dan 12, Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, kita akan melihat di dalam ayat ini, di mana nyanyian Musa ini, di dalam nyanyian isi daripada nyanyian Musa ini mengungkapkan bagaimana karya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel pada generasi yang pertama. Mengungkapkan bagaimana bahwa kebesaran Tuhan sudah nyatakan kepada bangsanya. Mengajak bangsanya untuk memasyurkan akan Tuhan. Dan menceritakan begitu banyak gambaran-gambaran yang dituliskan oleh Musa tentang Tuhan. Nah, salah satu bagiannya adalah di mana dia menyebutkan di dalam pujian ini ada disebutkan tentang Raja Wali. Nah, kita akan merenungkan di ayat ini dikatakan laksana Raja Wali. Kita perhatikan ada kalimat dalam ayat ini dikatakan laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Kalimat menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Itu artinya bahwa menggoncang-goncangnya. Jadi induk Raja Wali digambarkan di sini bahwa induk Raja Wali dia menggoyang bangkitkan, dia menjungkir balikan, menggoncang-goncangkan sarang. Yang sebenarnya di mana induk Raja Wali ini dia menyediakan, dia membuat sarang untuk anaknya. Supaya anaknya bisa terlindung, anaknya tidak merasa dingin. Dan anaknya itu bisa nyaman di sana di dalam sarang itu. Nah, kita melihat bahwa bagaimana kalau binatang yang lain ketika dia membuat sarang, dia ingin bahwa anaknya itu benar-benar berada di dalam sarang itu bisa nyaman di sana seterusnya. Tetapi di sini Raja Wali dituliskan oleh Musa, ya, dia melakukan hal yang lain. Dia membuat sarang dan ada saatnya bagaimana si induk Raja Wali ini dia menggoncangkan akan sarang. Dia menggoncangkan sarangnya itu supaya apa? Supaya anaknya ini, ya, supaya anak ini bisa belajar. Dia ingin mendidik anaknya supaya bisa belajar untuk terbang. Dan dia ingin bahwa
anaknya tidak seterusnya berada di zona yang nyaman. Induk Rajawali ingin bahwa anaknya ini boleh belajar bagaimana untuk memulai untuk terbang sendiri. Nah, kita melihat ketika sang induk Rajawali dia mengguncang, menggoyang bangkitkan sarang itu, menjungkit balikan sarang itu. Musa menuliskan di dalam bagian ini. Di dalam ayat 11 dia menggambarkan apa yang dilakukan oleh induk Rajawali itu. Dikatakan bahwa induk Rajawali itu dia melayang-layang di atas anaknya. Dia melayang-layang di atas anaknya. Itu artinya bahwa induk Rajawali sekalipun dia menggoncangkan akan sarang, ya, dia menggoncangkan akan sarangnya itu, tetapi ini menggambarkan induknya tidak membiarkan anaknya terbang sendiri. Sehingga induk Rajawali itu berada di atas anaknya, melayang-layang di atas anaknya. Yang pada waktu itu ketika anaknya itu harus dia merasakan digoncangkan oleh sarangnya, tempat perlindungan digoncang. Akhirnya dia berada dalam situasi yang sangat takut. Dan saat itu dia mengepak-ngepak, dia berusaha untuk bagaimana dia bisa terbang. Dan induk Rajawali dikatakan dia terus melayang-layang di atas anaknya. Itu artinya pandangan induk Rajawali ini tidak akan terlepas dari anaknya. Dan dia akan terus-menerus memantau dan mengawasi anaknya yang belajar terbang. Seperti di dalam ayat 10 katakan seperti biji matanya. Itu mengungkapkan induk Rajawali benar-benar dia mengawasi, dia tidak meninggalkan anaknya terbang sendiri. Selanjutnya, setelah dia melayang, dikatakan melayang-layang di atas anak-anaknya, kemudian dia mengembangkan akan sayapnya. Nah, ketika dia melihat dan dia terus mengawasi akan anaknya, ketika saat itu dia melihat dan dia mengawasi terus sampai pada saat anaknya akan jatuh, maka dia akan datang mengembangkan akan sayapnya. Artinya pada saat itu ketika anaknya akan jatuh, dia langsung datang dengan mengembangkan dengan sekuat tenaga. Dia akan mengembangkan akan sayapnya untuk mengangkat anaknya. Setelah dia mengangkat akan anaknya, pujiannya Musa ini menggambarkan Rajawali. Dia akan menampung di atas, mendukung di atas kepaknya. Dan artinya dia akan mengangkat akan anaknya, kemudian akan meletakkannya di atas kepaknya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah satu gambaran bagaimana induk Rajawali ini begitu mengasihi akan anaknya. Dan sekalipun dia mendidik anaknya supaya anaknya bisa semakin kuat menghadapi dan semakin kuat untuk bisa terbang. Induk Rajawali ini tuh menggambarkan akan Musa ini mengatakan kepada bangsa Israel. Musa ingin menyampaikan kepada bangsa Israel dan mengingatkan akan bangsa Israel khususnya untuk generasi yang dikatakan generasi yang degil. Musa ingin mengatakan itulah Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Musa ingin menyampaikan kepada mereka, induk Rajawali itu seperti Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Di mana pada saat itu bangsa Israel
di mana mereka punya harta. Mereka punya harta dan mereka merasakan itu adalah warisan dari nenek moyang mereka, bukan berkat dari Tuhan. Bangsa itu adalah generasi itu mereka menjalani hidup mereka. Hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Hidup mereka adalah hidup yang jauh dari Tuhan. Di mana mereka merasa mereka tidak butuh Tuhan. Karena mereka tidak menyaksikan akan apa yang Tuhan kerjakan. Dan jemaat kasih Tuhan, generasi ini juga sudah menyaksikan dan mereka melihat bagaimana Tuhan sudah menyatakan hukum kepada mereka. Yang seharusnya hukum yang mereka lihat itu adalah membuat mata mereka celing, membuat mereka sadar. Tetapi ketika mereka menghadapi akan hukuman Tuhan, mereka katakan apa? Karena kedegilan hati mereka, mereka katakan, pada saat kami susah, di mana Tuhan? Mana Tuhan menolong kami? Itulah gambaran bagaimana bangsa Israel, generasi yang degil, yang Musa ingin sampaikan di akhir hidupnya. Tuhan mau Musa sampaikan kepada bangsanya. Di mana induk Raja Wali menggoncangkan sarang itu juga menggambarkan kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam situasi, harus hidup di dalam situasi COVID, pandemi, sudah hampir 4 bulan. Corona itu datang seakan-akan memporak-porandakan akan hidup kita. Membuat hidup kita bisa begitu banyak orang yang hidup dalam putus asa. COVID ini membuat hidup kita setiap hari menghadapi ketakutan, menghadapi kekhawatiran, mau keluar takut. Ada orang datang takut kena virus. Virus yang tidak kelihatan tetapi punya kuasa yang begitu besar. Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan bisa izinkan itu terjadi supaya kita menyadari bagaimana kita butuh Tuhan. Tuhan ini kita keluar dari zona nyaman. Yang selama ini kita begitu serius dengan pekerjaan kita. Begitu serius dengan usaha kita. Sehingga membuat kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk membuat kita sadar ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Dia tahu apa yang kita hadapi. Dalam masa pandemi ini selama 4 bulan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan terus mengawasi hidup kita. Selama 4 bulan kita hidup dalam situasi pandemi. Begitu susahnya kita menjalani hidup dan kita tidak pernah terpikir akan terjadi seperti itu. Melalui situasi itu mengingatkan akan kita bahwa Tuhan akan terus mengembangkan sayapnya. Tuhan akan terus ada di dalam hidup kita. Tuhan sudah menyertai kita. Sehingga di dalam situasi 4 bulan kita hidup di dalam masa pandemi. Kita tidak tahu itu akan sampai kapan. Saya percaya selama kita stay at home, kita ada di rumah. Kita nggak bisa datang beribadah. Kita harus beribadah di rumah, ikut online. Pernah nggak terpikir kita harus ibadah di rumah?
Kalau kami yang hamba Tuhan, khotbah untuk siapa? Untuk bangku-bangku kosong. Kita nggak pernah terpikir. Tapi saya percaya bahwa selama ini kita yang sudah berapa bulan hidup dalam masa pandemi, membuat kita semakin menyadari kita butuh kekuatan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, bukan harta kekayaan kita. Hanya Tuhan yang memberikan, yang terus mengawasi kita, yang kita butuh akan kekuatan daripada Tuhan. Dan saya percaya saat ini kita sudah semakin kuat. Kan kita sudah semakin kuat. Kita sudah seperti anak Raja Wali, sudah kuat untuk terbang sendiri. Kita melihat anak Raja Wali karena dia dididik, udah kuat, semakin kuat. Dan semakin kuat, maka di dalam hidupnya Raja Wali dikatakan di dalam pada saat dia tua. Raja Wali bisa hidup sampai sekitar 70 tahun. Tapi ada masanya sekitar 40 tahun. Dia harus berada di tempat yang sangat tinggi. Supaya dia bisa kembali untuk punya kekuatan untuk terbang. Di mana saat 40 tahun dikatakan Raja Wali ini cakar-cakarnya sudah tidak bisa tajam lagi. Sayapnya sudah tebal sekali yang membuat dia tidak bisa terbang lagi. Tapi dia harus terus berusaha untuk berada di tempat yang tinggi. Dia harus berada di satu tempat yang tinggi dan dia harus berdiam di sana. Untuk membiarkan bagaimana bulu-bulunya itu akan dicabut yang sangat-sangat kondisi yang sangat menderita. Dia harus melewati masa itu. Kemudian dia akan bisa terbang kembali. Raja Wali bisa menghadapi hal seperti itu karena dia sudah semakin kuat. Dia menjalani didikan sang induknya. Sehingga dia bisa semakin kuat untuk bisa menghadapi. Sehingga sampai dia mengalami satu perubahan hidup. Dia bisa terbang kembali. Karena dia sudah semakin kuat. Nah jemaat kasih Tuhan. Pujian Musa ini mengingatkan akan setiap diri kita juga. Mari kita melihat Musa menuliskan di dalam ayat 12 katakan Tuhan sendiri akan menuntun dia. Tuhan sendirilah yang menjaga, memelihara bangsa Israel. Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan antara bangsa Israel. Kalau kita melihat pada saat ini, kita ingat pada saat ini ada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Ada Tuhan Yesus yang begitu peduli akan hidup kita. Ada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah begitu berkuasa, yang menyatakan kuasanya yang begitu hebat. Dialah yang ada di dalam kehidupan kita. Dialah yang akan terus membuat kita semakin kuat ketika kita mau hidup di dalam hidup bersama dengan Dia. Jemaat yang kasih Tuhan, saya percaya masa pandemi ini membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita tidak tahu apakah ada lagi tantangan yang lebih besar daripada corona ini. Tapi yang pasti pada saat ini saya percaya bahwa kita sudah bergumul di hadapan Tuhan. Tantangan sebesar apapun yang akan terjadi akan membuat kita semakin kuat. Karena apa? Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Dan kita pun sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh semakin kuat menghadapi kesulitan di dalam hidup kita. Apapun yang saat ini kita alami.
Kita kesulitan mencari pekerjaan. Kita kesulitan di dalam keuangan. Usaha kita macet. Mungkin ada juga yang gajinya dipotong. Tapi kita ingat, Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus seperti induk Raja Wali yang begitu peduli dengan hidup kita. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Sebagai penutup saya ingin bacakan Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam kecemaran mereka. Marilah kita boleh diingatkan juga melalui firman Tuhan ini. Mari kita kembali hidup sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan terus menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami melalui akan burung Raja Wali. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Pada saat ini Engkau izinkan kami menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini ketika kami sudah bisa melewati akan hidup kami. Sampai pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Dan sampai ke depan ini kami percaya bahwa di dalam hidup kami hanya punya Tuhan Yesus yang sangat peduli kepada kami. Yang boleh mengerti, mengawasi kami dan terus akan menolong kami. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat Jireh. Di mana hingga pada saat ini belum bisa untuk beribadah. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Jireh, biarlah sekalipun mereka harus beribadah di rumah, harus menyaksikan akan ibadah secara online. Tetapi Tuhan melalui firman Tuhan, Tuhan terus berbicara kepada setiap jemaat-Mu. Biarlah setiap jemaat Jireh ketika hari Minggu setia untuk mengikuti ibadah, maka mereka kami percaya Tuhan, jemaat Jireh akan semakin kuat menjalani hidupnya. Semakin kuat untuk bisa menghadapi tantangan hidup mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau begitu mengasihi mereka. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri dengan kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, dan Roh Kudus yang lembut memberkati hidupmu mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan amin. 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 Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai berjumpa minggu yang akan datang. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dalam Sunday News GMI Cire Semarang. Informasi yang pertama, untuk ibadah minggu depan, GMI Cire masih melakukan ibadah secara online. Ibadah pukul 8 pagi dapat diakses melalui channel YouTube GMI Cire Semarang. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, kami kembali mengingatkan, mari untuk di masa pandemi ini kita mengambil waktu khusus untuk berdoa bersama dengan keluarga. Setiap malam pukul 9. Pokok-pokok doa setiap hari akan di-share lewat grup WA. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan khusus, doa secara khusus dapat mengirimkan permohonan doa melalui nomor WA yang ada di layar. Bagi saudara-saudara yang telah menerima jawaban doa, dapat mengirimkan kesaksiannya melalui grup WhatsApp GMI Cire Semarang agar dapat membagikannya bersama saudara-saudara sekalian. Bagi jemaat yang ingin mendukung pelayanan gereja GMI Cire dapat memberikan persembahannya melalui transfer di rekening yang ada di bawah ini. Atau dapat membawanya langsung dan menyerahkan ke gereja. Kami mewakili Gembala Sidang dan segenap majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya kasih Tuhan boleh selalu melimpah di kehidupan saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Sunday News pada minggu ini. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa. Lakukan protokol kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.